kedua ini saya ingin mengajak untuk kita belajar dari sebuah pelajaran yang saya sudah persiapkan, judulnya adalah mengikuti dengan mata. Nah, mengapa saya memilih judul mengikuti dengan mata? Nah, sebelum kita belajar dari beberapa ayat, saya mau ajak untuk saudara lihat PowerPoint berikut ini. Pernahkah kita menyaksikan kehidupan seseorang yang sepertinya memiliki kehausan, keantusiasan dengan semua hal yang berbau rohani, tetapi kehidupannya tidak mengalami progres secara rohani? Saudara bisa menangkap maksud saya ini? Pernah lihat ada orang, kalau orang gak mengalami progres secara rohani tapi hidupnya malas, ya wajar. Wajar, malas. Tapi ada orang-orang mungkin yang kita kenal, yang sebenarnya orang itu sepertinya haus sama hal-hal yang rohani. Tapi kok hidupnya enggak mengalami progres secara rohani, itu kan aneh menurut saya. Jangan-jangan orang itu adalah kita. Contohnya, kita antusias mengikuti teaching-teaching dari YouTube hari-hari ini contohnya. Tapi mengapa semua kehausan kita terhadap hal-hal yang rohani kok tidak membuat kita mengalami progres atau kemajuan pertumbuhan secara rohani? Nah, jujur sebenarnya teaching ini, pelajaran ini lahir dari sebuah kegalauan, saya bilang galau itu apa ya? Kegelisahan saya melihat ada banyak orang-orang di sekitar saya yang diizinkan untuk saya layani. Saya lihat gini, nih orang kok manteng banget ya, kalau orang bilang manteng banget tuh dalam artian ngikutin teaching hamba-hamba Tuhan yang lagi dipakai Tuhan luar biasa, tapi kok hidupnya kok nggak ada progresnya sama sekali gitu. Nah, sampai ketika saya masih ingat sementara saya sedang berolahraga, tiba-tiba Tuhan ingatin ayat ini. Dan akhirnya saya jadi sadar, inilah penyebab mengapa banyak orang yang sepertinya memiliki kehausan secara rohani, tapi tidak mengalami progres secara rohani. Lihat ini saudara. Di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai ayat 9. Coba saudara perhatikan ayat ini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, perhatikan ayat ini, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, perhatikan ya, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka, nah saya tertarik dengan kata ini, mengikuti Musa dengan matanya. Sampai ia masuk ke dalam kemah. Dan apabila Musa masuk dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi saya tertarik dengan bangsa Israel pada zaman Musa. Jadi bangsa itu mengikuti Musa dengan matanya. Makanya mengapa saya pilih judul mengikuti dengan mata. Jadi mereka itu kalau Musa masuk kemah pertemuan untuk ketemu Tuhan gitu, mereka tuh ngikutin. Musa lagi jalan tuh, Musa lagi masuk tuh. Mereka tuh ngikutin. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Apa yang membuat kita mengikuti seseorang dengan mata kita? Tidak mungkin kita mengikuti atau memperhatikan seseorang dengan mata kita jika tidak ada ketertarikan di hati kita. Ambil contoh. Tiba-tiba di ibadah ada yang berdiri terus jalan. Kan berapa banyak kita ngeliatin tuh. Ngikutin, ini mau kemana nih, ngikutin. Sebenarnya kalau sampai kita memperhatikan dan mengikuti orang ini dengan mata kita, berarti ada ketertarikan kita terhadap orang itu dong. Kalau kita nggak tertarik sama orang itu, biar orang itu lompat-lompat pun kita nggak perhatiin kok. Betul nggak? Berarti dengan kata lain, di saat kita mengikuti dengan mata kita, maka sebenarnya ada ketertarikan di hati kita terhadap orang itu.
Oke, nah sekarang. Mengikuti dengan mata terjadi karena kita ini sedang mager. Tahu mager bahasa anak muda sekarang? Mager itu malas gerak, bukan bikin pagar ya, bukan ya. Mager itu malas gerak. Mengikuti dengan mata terjadi karena kita sedang mager atau malas gerak. Dan jika kita sebatas mengikuti dengan mata, maka kita tidak kemana-mana dan kita tetap tinggal di tempat. Ambil contoh. Bu Lingling aja, saya kasih contoh deh. Tiba-tiba Bu Lingling bangun dan saya lihat, oh dia kemana nih? Ternyata dia sedang bergerak ke belakang. Gitu. Saya ngikutin. Sampai satu titik begitu beliau keluar dari pintu itu, saya sudah gak bisa ngikutin. Kenapa? Karena saya cuma mengikuti dengan mata, karena saya gak kemana-mana. Saudara nangkap yang maksud saya? Tetapi kalau saya ngikutin dengan tubuh saya, maka saya gak akan kehilangan beliau. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang cuma suka mengikuti dengan mata. Dan ketika saya diingatkan ayat ini, saya jadi sadar bahwa banyak sekali orang-orang percaya yang cuma hanya mengikuti dengan mata. Contohnya apa? Kita lihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan di YouTube, kok senang banget kalau dengar kesaksian-kesaksian yang heboh-heboh, itu senang banget. Tapi hati-hati, karena tanpa sadar seringkali kita cuma mengikuti dengan mata kita. Lihat ini saudara. Seharusnya, saya catat di sini, tujuan kita memperhatikan dengan mata adalah membuat kita dapat terus bergerak dan demi semakin mendekat dan merapat dong. Betul nggak saudara? Tujuan kita mengikuti dengan mata bukan cuma hanya nonton, tapi tujuannya adalah kita bisa terus bergerak sampai akhirnya mendekati dan merapat dengan orang itu. Nah, kenapa ini penting saya suarakan? Coba lihat ini saudara. Banyak orang puas dan merasa terhibur saat melihat keintiman yang dimiliki seseorang dengan Tuhan. Dan kita kagum dan sayangnya kita puas sebatas menonton dan akibatnya hidup kita gak kemana-mana. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini bukan jemaat yang mengikuti dengan mata. Orang-orang yang tidak mengalami progres yang saya sebutkan tadi, tetapi haus dan antusias sama hal-hal yang rohani, itu ternyata cuman puas melihat, wah hebat ya Tuhan itu. Oh hebat ya. Ternyata dia ngalami mujizat, wah hebat ya. Tanpa sadar kita cuman puas sebatas mengikut dengan mata. Dan kita gak kemana-mana. Dan yang kalau gak hati-hati, kita cuman sebatas terinspirasi. Tapi hidup kita gak berubah. Saudara paham? Banyak orang cuman suka, saya gak perlu sebut beberapa nama gitu, ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang lagi tenar kan. Wah hebat dia benar-benar radikal, dia nginjil orang-orang, waduh dia benar-benar dipakai Tuhan. Nah sebatas menonton, tapi kita gak kemana-mana loh saudara. Dan itu terjadi dalam keadaan tubuh Kristus di mana-mana. Nah saya melihat di sini, jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan terhisap dengan arus sebatas mentalitas penonton. Jelas saudara? Kita tanpa sadar cuma puas nonton orang intim sama Tuhan. Kita puas nonton orang dipakai Tuhan. Kita cuma puas sebatas melihat orang benar-benar mengalami Tuhan dan kita benar-benar dibangun. Oh iya dibangun, terinspirasi, iya saya setuju. Tapi saya mau bilang jangan berhenti sebatas terinspirasi dong. Hari ini pernah mendengar ada kelompok 20 dan kelompok 80 dalam gereja? Ini survei gereja dulu banget ini. Dia bilang di dalam setiap gereja Tuhan itu terbagi dua kelompok. Kelompok 20 dan kelompok 80. Maksudnya apa? Kelompok 20 adalah kelompok yang terlibat dalam pelayanan. Sedangkan kelompok 80 adalah kelompok jemaat biasa. Makanya di banyak gereja jumlah yang melayani itu jauh lebih sedikit daripada jumlah yang dilayani. Pernah saudara bosan sama seseorang? Lu lagi. Sekolah minggu dia, kebaktian wanita dia, kebaktian pria dia, pokoknya semua ada semua. Dan ternyata ketika kita tanya, kenapa kamu bisa sampai luar biasa begitu? Kamu kan bukan full timer gitu. Ya habis kalau saya nggak di sini, siapa yang melayani? Jadi ternyata dengan kata lain di mana-mana, nggak tahu kalau di sini kayaknya beda ya.
Nanti saudara sendiri yang tahu jawabannya. Cuma masalahnya ternyata kalau nggak hati-hati memang ternyata sebenarnya orang itu lebih puas nonton daripada terlibat. Bukankah dengan kata lain sebenarnya banyak sekali orang Kristen atau jemaat yang mengikut dengan mata saja. Seneng tuh, benar ya bertumbuh ya, Bu Wawa, makin hari makin hebat. Oh, wah benar-benar progresnya kelihatan banget contoh. Nah kita cuma sebatas melihat orang bertumbuh, tapi yang saya mau tanya adalah gini, saudara tuh bertumbuh atau tidak? Jelas nggak saudara? Karena kalau nggak hati-hati, kita terhisap dalam kelompok yang cuma nonton, di mana tanpa sadar kita cuma cari hiburan. Kita nggak cari hiburan duniawi, tapi tanpa sadar kita sedang mencari hiburan yang rohani. Melihat orang dipakai Tuhan, melihat orang mengalami Tuhan, dan apa yang terjadi kita berdecak kagum. Tepuk tangan sih, nggak sempat sampai tepuk tangan. Tapi hati kita kagum dan kita bilang hebat ya. Saya mau katakan sama saudara, kita perlu bertobat dari mentalitas penonton. Mengikut dengan mata tidak membuat kita kemana-mana masalahnya. Sedangkan kalau saudara mau progres, saudara mau mengalami kemajuan, mau tidak mau, saudara harus mesti bergerak. Enggak cukup dengan mengikut dengan mata. Nah lihat ini saudara, keteladanan, nah ini saya pikir perlu menjadi bahan koreksi buat kita ya. Keteladanan seharusnya bukan sebatas pribadi yang kita kagumi, tapi pribadi yang kita ikuti. Ada yang salah di kepala kita tentang keteladanan. Wah pemimpin saya udah jadi teladan deh. Oh, teladan menurut kita ini apa sih sebenarnya? Orang yang kita kagumi gitu? Bukan dong, orang yang harusnya kita ikuti. Contohnya, pemimpin kita jadi teladan dalam kehidupan doa. Bukan membuat kita kagum sama mereka, tapi membuat kita juga harus belajar seperti mereka dong. Sudah paham maksud saya? Kita cuma sebatas kagum, berarti tanpa sadar kita hanya mengikuti dengan mata dong saudara. Apa bedanya kita dengan bangsa Israel? Dan saya mau tanya sama saudara, orang-orang Israel yang dicatat dalam Alkitab ini yang cuma mengikuti dengan mata, saya mau tanya, masuk Kanaan atau tidak saudara? Tidak masuk Kanaan. Jangan puas lihat orang dipakai Tuhan. Pertanyaannya saudara dipakai Tuhan atau enggak? Jangan puas lihat orang mengalami Tuhan luar biasa. Pertanyaannya saudara mengalami Tuhan luar biasa atau tidak? Harusnya waktu kita lihat mereka tuh benar-benar mengalami Tuhan, itu menginspirasi kita untuk kita mulai bergerak dong. Artinya kita mulai belajar, iya saya perlu bertobat dari kemalasan rohani. Saya harus belajar untuk membangun kehidupan saya, supaya saya juga bertumbuh seperti mereka. Bukan cuma hanya nonton kehebatan mereka. Nah saya melihat di sini banyak orang percaya mengikuti dengan matanya, mengikuti Tuhan dengan matanya, tapi belum dengan hidupnya. Saya ulang ya saudara, tadi kalau kita kan ngelihat dalam mengikuti orang dengan mata, pemimpin, hamba-hamba Tuhan bolehlah. Tapi tanpa sadar, kita pun mengikuti Tuhan, bukan cuma mengikuti orang, mengikuti Tuhan pun dengan mata kita. Saya buktikan, sebuah survei yang bikin hati kita sedih. Saya berharap di sini enggak termasuk survei ini. 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Ini yang WL pasti tahu tuh. Jemaat tuh banyak nontonnya tapi ikut nyembahnya itu beda loh itu. Ada jemaatnya cuman aja. Tapi sampai ada orang yang benar-benar larut, benar-benar hidup dalam sebuah penyembahan yang dalam, itu enggak banyak loh saudara. Nah coba perhatikan survei ini, 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. 8 dari 10. Satu kali saya bersama dengan istri saya melayani sebuah gereja besar, saya enggak perlu sebutin. Pas kebetulan enggak kayak di gereja ini, kita bisa duduk di belakang maksudnya. Jadi kalau kita duduk di belakang, jadi kita bisa ngelihat jemaat bu. Jadi kita ngelihat. Waktu saya ngelihat itu pelayan mimbar itu, waduh itu kayaknya sungguh-sungguh banget tuh kayaknya. Saleh banget lah. Tapi
Tapi saya lihat jemaat tuh ya, ada yang pegangan tangan begini. Ada yang cuman dari bangku begini. Saya ngeliat sampai bilang, ya ampun Tuhan. Saudara paham maksud saya? Bahwa ternyata kalau kita enggak hati-hati, kita cuman jemaat yang mengikuti Tuhan dengan mata kita. Tapi tidak dengan hidup kita. Bagaimana survei selanjutnya? 7 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja. Ini bukan orang-orang Kristen malas. Orang-orang yang rajin loh. Pandemi aja datang. Sementara banyak orang menjadikan pandemi alasan tidak datang gitu kan. Ada orang-orang yang pandemi aja datang loh. Tapi itu gak jamin loh ternyata. Tidak jaminan juga tuh. Makanya jangan puas cuma hanya datang, tapi saudara harus mesti punya kerinduan untuk mengikuti Tuhan, bukan cuma sebatas dengan mata kita, tapi mengikuti Tuhan dengan hidup kita. Amin. Mengikuti dengan mata cuma hanya nggak kemana-mana, kita cuma ngikutin aja tuh. Tapi kalau mengikuti dengan hidup, mau nggak mau kita mesti bergerak. Mesti bergerak. 7 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja tidak pernah melihat dan mengalami kuasa Tuhan mujizat dalam hidup mereka. Kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Berarti apa artinya? Cuman lihat kuasa Tuhan dalam hidup orang lain. Tapi kuasa Tuhan dalam hidup pribadinya enggak ngalami. Jujur, bukankah survei ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan dengan matanya? Ini agak nyimpang sedikit ya. Di dalam dunia kepemimpinan seringkali ada banyak orang tuh bangga tentang bapak rohaninya siapa. Semakin bapak rohaninya tenar gitu, semakin kayaknya bangga sampai nggak ditanya pun kita ngakuin. Mau tahu bapak rohani saya siapa? Kok kayaknya bangga banget gitu. Semakin tenar semakin bangga. Sampai satu titik saya mengkoreksi saudara. Saya bilang, kamu boleh saja anaknya hamba Tuhan ini. Tapi kok nggak ada kemiripan sama sekali ya? Kan harusnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Nah cuman sayangnya pohonnya ini ada di atas bukit. Jadi waktu jatuh gelinding jauh sekali. Saya sebut nama, maafkan. Ada orang-orang berkata bahwa saya ini bapak rohaninya Bapak Daniel Alexander. Tapi waktu saya lihat hidupnya, nggak ada kemiripan sama bapak rohaninya tuh. Koden itu orang yang misioner, hati yang luar biasa, peduli sama orang, luar biasa banget tuh. Nginjil, setiap ada kesempatan selalu nginjil, hidup dalam kesederhanaan, hidup bagi orang lain, kasarnya begitulah. Tapi saya lihat ada beberapa, saya nggak bilang semua, kalau semua kan namanya susun ya. Jangan. Tapi saya lihat kok tidak ada teladanan. Makanya tadi saya bilang, menjadi teladan bukan berarti terus seseorang yang kita kagumi, tapi seseorang yang harusnya kita ikuti. Paham yang maksud saya saudara? Berarti dengan kata lain, kalau kita cuma mengikuti Tuhan dengan mata kita juga nggak akan seperti Tuhan kok. Mengikuti seseorang yang tenar, seseorang yang luar biasa, seseorang dipakai Tuhan, hidup kita juga biasa-biasa banget kok. Padahal harusnya itu semua nggak terjadi. Nah kenapa? Karena ternyata kita puas mengikuti Tuhan atau seseorang hanya dengan mata kita. Coba lihat ini. Matius 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari, apa saudara? Simpel banget ini. Mari tontonlah aku. Tontonlah aku. Enggak, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah Tuhan itu ngomong ini kepada Simon Petrus, tentu saudara tahu itu. Jadi Tuhan bilang ikut aku. Dan waktu dia ikut aku, Tuhan bilang kalau kamu ikut aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Simon Petrus saat itu tidak mengikuti Yesus dengan hidupnya, tapi cuma dengan matanya gitu. Kira-kira dia jadi enggak penjala manusia? Tidak. Nubuatan ini, janji ini tergenapi ketika Petrus mulai melangkah, bergerak mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Itu tidak dicapai cuma dengan nonton Yesus. Nah di sini saya masuk ke sini, coba lihat ini saudara. Di dalam saya selanjutnya saya katakan di sini, seorang murid Kristus
itu mengikuti Tuhan tidak hanya dengan matanya tapi dengan hidupnya. Nah, banyak orang percaya hari-hari ini nggak memahami bahwa di dalam Alkitab khususnya pada zaman Yesus ada dua kelompok orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama murid-muridnya, yang kedua orang banyak. Nah, apa bedanya? Kalau orang banyak itu cuma puas ngikuti dengan mata. Nonton Yesus melakukan mujizat. Wah, seneng. Wah, ikut Yesus. Tapi motivasinya cuma hanya puas nonton. Padahal murid itu beda. Kalau murid itu ingin mengikuti jejak dari gurunya. Nah, seperti siapa kita hari ini? Seperti siapa kita hari ini? Nah, timbul pertanyaan. Mengapa banyak orang percaya sebatas mengikuti Tuhan dengan matanya ya? Kenapa mayoritas banyak orang Kristen itu cuma puas mentalitas penonton yang cuma seneng nonton, terhibur, terhibur loh secara rohani, terinspirasi secara rohani. Tapi hidup kita nggak jamin berubah apa-apa juga. Kita nggak bertumbuh, kita nggak bergerak kemana-mana loh. Nah, ternyata saya tanya, saya bergumul, saya bilang kenapa ya banyak orang percaya sebatas mengikuti Tuhan dengan matanya. Saya diingetin ayat ini saudara ternyata. Lukas 9 ayat 23. Disinilah yang membuat banyak orang cuman puas menonton atau mengikuti Tuhan dengan matanya tapi tidak dengan hidupnya. Kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang, katakan setiap orang. Kurang keras, belum sarapan pagi? Ada makan pagi di belakang yang saudara bisa makan. Oke, katakan 1, 2, 3, setiap orang. Gak ada pengecualian. Setiap orang yang mau, apa saudara? Mengikut aku. Cukup dengan mata atau dengan hidup ini? Dengan hidup. Kalau dengan mata gak perlu begini, gak perlu nih. Tapi kalau mengikuti dengan hidup mau gak mau mesti ngelakuin ayat ini. Ia harus apa? Menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap minggu. Tidak. Setiap hari. Dan mengikut aku. Tadi ketika pujian penyembahan berlangsung saya diingatkan tentang Matius. Masih ingat Matius? Pemungut cukai itu? Yesus berkata, mari ikut aku. Waktu dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, ada yang harus ditinggalkan. Betul enggak saudara? Kalau tadi saya kasih ilustrasi Ibu Lingling bergerak keluar, kalau saya cuma mengikuti dengan mata, satu titik saya akan kehilangan dia. Kecuali kalau saya ikut terus bergerak Pak. Terus bergerak berarti dengan kata lain saya harus merapat. Saya harus jaga jarak, jangan sampai kehilangan. Terus dan di titik itu ada harga bayarnya dong. Saya mesti bergerak. Kalau saya mager, malas gerak, nggak kemana-mana toh. Nah ada banyak orang Kristen hari-hari ini mager di mana Tuhan berkata ikut aku. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita nggak ada yang nonton. Tapi supaya setiap kita benar-benar bergerak. Nah mungkin saudara bilang gini, tapi kan berat Pak. Jangan fokus ke beratnya. Bukankah ada kasih karunia Tuhan? Kita fokus ke beratnya padahal sebenarnya gini, ada janji, ada berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan bukan dengan matanya tapi dengan hidupnya. Apakah itu? Coba lihat ini saudara. Lihat ini saudara. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Ini Petrus ini orang yang mengikuti Tuhan bukan dengan matanya tapi dengan hidupnya. Kami ini, apa saudara? Telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Jadi Petrus tuh nanyanya telat ya. Kalau saya jadi Petrus saya nanya di depan. Kalau ngikut kira-kira dapat apa ya? Gitu. Tapi Petrus tuh luar biasa. Nggak mikir upah, ikut dulu. Di tengah jalan mikir juga sih, kira-kira dapat apa ya? Udah banyak yang ditinggalin, kira-kira dapat apa ya? Nah di titik ini, jadi apa yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah, apa saudara, mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Celakanya dari banyak orang Kristen cuman pengen fokus ke 100 kali lipatnya toh. Kita ingin hidup kekalnya. Kita ingin semuanya, padahal ternyata itu semua tidak akan kita alami kalau kita tidak bergerak. Hari ini, kenapa orang puas cuman hanya dengan mengikuti dengan matanya? Ya karena kita cuma nonton aja dan kita puas terhibur dan terinspirasi. Kita nggak perlu ngelakuin apa-apa. Tapi coba perhatiin, ketika saudara kagum sama seseorang dan tentang kehidupan doanya, mau nggak mau saudara harus belajar berdoa doh. Saudara perlu berjuang untuk mulai belajar berdoa. Belajar berdoa, itu kalau mengikuti dengan hidupnya. Tapi tidak cuma dengan sebatas matanya. Nah hari ini, izinkan saya bertanya pada saudara, ini tanggal berapa ya? Sampai saya lupa, gara-gara pandemi saya lupa tanggal. Tanggal berapa Bu? Saya kurang dengar, pakai masker soalnya. 13 Juni. Sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2021. Waktu bergerak dengan sangat cepat. Pandemi aja udah hampir 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun. 1,5 tahun lebih ini ya. Pertanyaan saya, kita udah bergerak sampai mana? Adakah kemajuan? Adakah progres dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita cuma hanya mantang lihat YouTube, lihat hamba-hamba Tuhan, lihat khotbah-khotbah, dan cuma berhenti sampai di situ. Hidup kita gak kemana-mana. Yang ngawur tetap ngawur, yang hidup untuk diri sendiri tetap hidup untuk diri sendiri, dan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan kalau itu semua terjadi, itu cuma hanya membuktikan kita hanya mengikuti dengan mata kita. Ada kabar buruk buat saudara. Tuhan adalah pribadi yang terus bergerak. Dia sedang terus memimpin, membawa kita demi menggenapi rencananya dalam hidup kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang mager. Tuhan kita bukan Tuhan yang mager, malas gerak. Tapi Tuhan yang suka gerak. Kalau saudara nggak bergerak, saudara akan kehilangan banyak momentum dan kairos dalam hidup saudara. Hari ini, jangan puas cuma hanya duduk di bangku gereja setiap hari Minggu. Tapi saudara mesti memutuskan gini, Tuhan, aku nggak mau puas cuma ngikut dengan mata, nonton orang dipakai Tuhan. Tapi aku sendiri juga nggak kemana-mana. Tapi semua itu akan jadi teladan buat hidupku untuk memotivasi aku, untuk aku mulai bergerak. Sehingga hidupku nggak sama lagi. Hari ini, bukankah banyak orang yang akhirnya tertinggal? Lihat ini saudara, mengikuti Tuhan dengan mata tidak menuntut kita terus bergerak masalahnya, betul nggak saudara? Tapi sedangkan mengikuti Tuhan dengan hidup kita, membuat kita harus terus menerus bergerak. 2 slide lagi saya selesai, saya tutup dengan ini. Saat kita terus menerus membanggakan pengalaman indah di masa lalu kita bersama Tuhan, adalah tanda bahwa kita sudah tidak mengikuti Tuhan. Maksudnya apa? Pernah dengar? Ada orang-orang Kristen yang membanggakan, dulu waktu saya remaja, ya itu dulu Pak, sekarang kemana? Tanpa sadar ketika kita membanggakan dan mengenang pengalaman-pengalaman masa lalu, sebenarnya berarti menandakan bahwa sudah tidak ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Boleh, dulu saudara memang pernah mengikuti Tuhan dengan hidupmu. Tapi enggak menjamin hari ini engkau masih terus mengikuti Tuhan dengan hidupmu loh. Ada banyak orang yang dulu pernah mengikuti Tuhan memang terus bergerak. Tapi satu titik akhirnya kita jadi tawar hati, akhirnya kita cuma nonton doang. Dan disitulah akhirnya kita berhenti bergerak dan berhenti bertumbuh. Hari ini puji Tuhan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Tapi kita gak bisa menghadapi tantangan hari ini dengan pengalaman masa lalu. Pengalaman kita dengan Tuhan harus terus diperbaharui. Kesimpulan saya, bertobatlah dari mentalitas penonton dan tumbuhkan mentalitas murid. Seorang murid gak puas nonton, tapi seorang murid itu ingin seperti gurunya. Dia terus bergerak dan disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi. Saya doa supaya kita tutup tahun ini dalam kepuasan rohani. Saya ulang, saya berdoa supaya tahun ini kita menutup tahun ini dengan kepuasan rohani. Artinya gini, bukan dengan penyesalan rohani, ada banyak yang nyesal. Udah 31 Desember terus baru hitung-hitungan.
Iya ya, nggak kemana-mana juga. Tapi saya berdoa, saya berharap sekali supaya tanggal 31 Desember 2021, saudara akan bilang ini, tahun ini memang tahun yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi kalau saudara cuma mengikuti dengan mata. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri dan kita berdoa.